Terima kasih kepada Bapak Antonius Alijoyo yang telah menyampaikan laporan Dewan Juri kegiatan Top GRC Awards 2020. Mari kita beri aplaus bersama. Seperti yang baru saja disampaikan oleh Ketua Dewan Juri, proses penilaian Top GRC Award dilakukan secara objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan para Dewan Juri sudah menandatangani kode etik Dewan Juri. Betul, selain itu para Dewan Juri juga mengikuti sertifikasi GRC dari LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi GRC. Keputusan Dewan Juri bersifat kolektif atau merupakan keputusan bersama dari para Dewan Juri yang dilakukan dalam sidang pleno. Masih bersama kita dalam acara Top GRC Awards 2020. Kita sapa kembali, selamat datang bagi hadirin sekalian di acara puncak penghargaan Top GRC Awards 2020. Dan kini kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa hadir dalam acara puncak penghargaan Top GRC Award 2020 yang diselenggarakan secara online dalam keadaan sehat. Semoga kita semua terus dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik. Pertama-tama kita sampaikan bahwa kegiatan Top GRC Awards ini adalah selaras dengan kebijakan kementerian dan lembaga dalam meningkatkan keseimbangan antara pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kesehatan masyarakat. Ini yang berkali-kali ditekankan oleh Bapak Presiden. Dua hal ini perlu mendapatkan perhatian yang sama. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama, Top GRC Award adalah kegiatan pembelajaran bersama tentang governance, risk, dan compliance, sekaligus apresiasi atau pemberian penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan GRC dalam pengelolaan usaha bisnisnya agar dapat tumbuh berkelanjutan, terutama di masa normal baru ini. Dengan implementasi GRC yang baik dan efektif, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat terus tumbuh, sehingga tetap mampu menopang program pemulihan ekonomi nasional dan program kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit kami update perkembangan tingkat penyerapan anggaran PEN. Sejauh ini masih sesuai dengan rencana. Realisasi serapan anggaran program PEN mencapai 45,5% atau sekitar 315 triliun dari total pagu 695 triliun per 1 Oktober 2020. Tentu kedepannya tetap harus ada upaya strategik dan koordinatif untuk meningkatkan penyerapan anggaran PEN secara efektif, terutama untuk meningkatkan keseimbangan antara aspek perekonomian dan kesehatan masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah tingkat inflasi yang rendah dan terjaga membantu masyarakat memperoleh produk dan jasa dengan harga yang terjangkau. Dalam 3 bulan terakhir terjadi deflasi yakni Juli, Agustus, dan September 2020.
Di bidang kesehatan, Bapak Ibu sekalian, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas layanan kesehatan untuk penanganan yang terkait pandemi COVID-19 serta mempercepat proses pengadaan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Dan program-program pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 terus dijalankan dan diintensifkan agar permasalahan pandemi COVID-19 ini dapat terkendali dan kita tangani bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tahu dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita optimis akan semakin banyak investasi PMA dan PMDN yang akan ke Indonesia. Dengan demikian, maka lapangan kerja bagi masyarakat semakin terbuka. Ini merupakan salah satu solusi nyata untuk mengatasi PHK selama pandemi COVID ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diarahkan untuk memperluas peluang kerja bagi angkatan kerja baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita ketahui bersama supaya masyarakat bisa lebih memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memikirkan ditampungnya angkatan kerja baru. Jangan sampai anak-anak kita, generasi muda kita, kesulitan mendapatkan kesempatan kerja di masa-masa mendatang. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi serta meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dampak pandemi COVID-19 ini sungguh luar biasa, menyentuh dan mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kita harus melakukan sinergi seluruh sumber daya yang kita miliki. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program dan anggaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesehatan masyarakat. Tentu, untuk keberhasilannya sangat membutuhkan komitmen, dukungan nyata, dan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat dan para pelaku usaha. Pemerintah telah mendorong aparatur sipil negara, BUMN, BUMD untuk menjadi penopang dan pendorong utama dalam program PEN dan kesehatan masyarakat. Segala sumber daya harus dioptimalkan dan disinergikan untuk kebaikan kita bersama melawan pandemi COVID-19. Saya pada kesempatan ini izinkan mendorong kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia agar melakukan pengelolaan bisnis dan sinergi usaha bersama dalam pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesehatan masyarakat, di mana bisnis dan sinergi tersebut harus dilandasi dengan GRC, sinergi yang berlandaskan tata kelola bisnis atau governance yang baik, sinergi yang memperhitungkan risiko atau risk management, dan sinergi yang memenuhi ketentuan yang berlaku atau compliance management. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sebagai Sesmenpan RB dan sekaligus sebagai mewakili teman-teman Sekjen, Kementerian dan Lembaga mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Top GRC Award 2020 ini. Keberhasilan ini juga merupakan contoh nyata dan dari upaya untuk membangun perekonomian bangsa yang berkelanjutan.
serta upaya dalam pembangunan rumah kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada majalah Top Business yang telah menjadi penyelenggara Top GRC Award ini, yang bekerjasama dengan KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance, bekerjasama juga dengan IRMAPA, Indonesia Risk Management Professional Associations, juga dengan ICOPI atau Institute Compliance Professional Indonesia, serta beberapa lembaga seperti Lembaga Kajian Nawacita, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, Sinergi Daya Prima, Solusi Kerja Bisnis, SGL Management, Dwiga Consulting, dan Melani K. Hariman and Associates. Ya. Tentu kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia agar bisnisnya terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada para penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga selamat kepada para pemenang. Semoga semakin meningkatkan kinerjanya, terutama di dalam penerapan GRC di perusahaan masing-masing, serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi perusahaan-perusahaan lain yang belum mengikuti atau belum memenangkan penghargaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top GRC Awards ini memiliki peran yang sangat strategis bagi perusahaan. Top GRC Awards dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis agar tumbuh berkelanjutan. Dengan menerapkan GRC, maka pengelolaan perusahaan akan menjadi lebih efektif, sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kita mengapresiasi kegiatan Top GRC Award ini sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Kami mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Top GRC Awards 2020. Semoga penghargaan ini dapat memacu meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan resiko-resiko yang ada dan menjalankan pengelolaan perusahaan secara beretika. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang dari Top GRC Award yang diberikan oleh majalah Top Business ini. Saya Abi Susanto selaku penasihat dari Komite Nasional Kebijakan Governance yang dipimpin oleh Bapak Mas Ahmad Daniri, ingin menyampaikan bahwa sebenarnya pendekatan governance, kemudian risk management dan compliance ini adalah suatu hal yang sangat penting karena memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, jika ibu dan bapak nanti ingin mencari partner baru di dalam suatu situasi yang seperti ini, maka mereka akan melihat seberapa jauh dan seberapa etisnya perusahaan ini dikelola. Apakah menegakkan nilai-nilai daripada GRC ini. Yang kedua, kalau ibu dan bapak mencari sumber daya manusia yang baik, berbakat, dan mempunyai potensi, maka suatu perusahaan yang menegakkan GRC akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan yang terakhir, untuk di dalam suasana pemenuhan ekonomi nasional ini, pendekatan GRC secara tidak langsung mengajar kepada kita untuk mempunyai tata kelola yang baik. Dalam arti kata, berarti kita harus menegakkan disiplin diri, disiplin perusahaan. Berkenaan dengan risk management, maka kita tahu yang namanya risiko, jika dikelola dengan baik akan bermanfaat, bagaikan api, tapi jika tidak, dia akan melahap kita sendiri. Dan compliance juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang taat, mengikuti apa yang telah kita canangkan tersendiri.
Selamat kepada Ibu dan Bapak dan sampai jumpa lagi. Salam damai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sekalian, saya mendapat kesempatan untuk memberikan testimoni terhadap kegiatan dari teman-teman yang mencoba mengevaluasi dan dari top bisnis ya, top bisnis untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil di dalam pelaksanaan kegiatannya. Dan ini yang kali yang kedua, dan untuk itu sebelumnya tentunya saya selaku Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi sangat menyambut baik kegiatan ini, dan mungkin kita bisa kerjasama dengan kelompok ini untuk bersama-sama memperbaiki kehidupan bangsa ini lebih baik. Ada 5 permasalahan yang terkait dengan penyebab terjadinya korupsi itu, dan yang 5 tadi, pertama adalah masalah kesisteman. Kesisteman kita masih ada banyak peluang yang bisa yang memberikan peluang, banyak hal-hal yang memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Ya. Yang pertama masalah sistem, yang kedua masalah moral. Kita banyak orang-orang yang sudah terdegradasi moralnya. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan kita memang masih belum rasional. Dan yang keempat adalah masalah pengawasan kita juga lemah. Kemudian yang kelima adalah ketaatan pada aturan kita juga lemah. Dari teman-teman dari kelompok GRC Award ini, dari top bisnis ini merupakan satu peluang atau satu kelompok yang mencoba untuk memperbaiki keadaan ini dengan menaati aturan dari berusaha secara baik, yaitu dengan mencoba untuk mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dalam penilaian mereka ini di samping dinilai adalah kinerjanya, kemudian juga bagaimana mereka menilai risiko yang dihadapi dari satu perusahaan itu, dan kedua juga bagaimana corporate governance-nya, kemudian juga bagaimana tingkat kepatuhan mereka. Sehingga dengan demikian ada beberapa kriteria yang diberikan kepada kelompok ini untuk menilai seberapa baik usaha mereka sudah dilakukan. Dan ada kali yang kedua ini ada beberapa perusahaan dinilai baik, sangat baik, kemudian yang mungkin mudah-mudahan ada yang excellent, tapi kemarin yang saya lihat yang pertama itu memang yang bintang 5, bintang 4 sampai bintang 3, bintang 2 itu ada. Sehingga dengan kegiatan ini memang kita berharap bisa memacu perusahaan-perusahaan untuk berlomba memperbaiki corporate governance-nya untuk bisa bersaing secara jujur dan mendapatkan keuntungan yang signifikan untuk bisa tetap mempekerjakan para pekerjaannya. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19 ini kita memang harus sangat berhati-hati, dan bagaimana yang penting adalah kita bisa tetap eksis, dan semoga kegiatan teman-teman yang ada di GRC Award ini, top bisnis ini dapat berlangsung lebih baik, dan tentunya kami dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi akan sangat menyambut baik, dan kita akan menjalin kerjasama dengan kelompok ini. Terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada kita untuk bekerja lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ke depan tantangan korporasi Indonesia memang terletak di 3 itu, yaitu governance-nya harus diikuti, kepandaian melakukan
manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, kemudian melunakkan satu demi satu atas dasar hitungan yang bagus, dan akhirnya compliance terhadap apa? Terhadap segala peraturan moral etika korporasi. Dunia luar sudah begitu, tidak bisa bagi korporasi Indonesia untuk tidak berjalan dengan garis itu. Saya kira usaha dari majalah apa itu, Top Business, untuk memberikan award adalah dalam rangka mendorong korporasi mengikuti garis GRC tersebut. Apalagi ada sasaran besar pemerintah Indonesia untuk membuat super holding, dan yang dimensinya itu jauh melebihi Singapura, jauh melebihi Malaysia. Itu akan menjadi sesuatu yang gegap gempita selama dibarengi dengan governance, risk management, dan compliance itu. Tanpa itu nothing. Hanya korupsi aja yang akan terjadi. Kita bukan akan meningkat, tapi nyungsep. Saya Ediwan Prabowo menyambut baik pelaksanaan Top GRC Award 2020 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business. Saya yakin acara ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita semua, khususnya bangsa Indonesia, karena di tengah pandemik COVID-19 yang banyak berpengaruh di segala lini kehidupan termasuk di dunia usaha, kegiatan ini merupakan momen untuk bagi para pengusaha dapat mengantisipasi segala risk yang kemungkinan dapat mengancam jalannya perusahaan. Semoga dengan penyelenggaraan ini kita semua bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Dan saya mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga ke depan kita akan lebih baik dan akan lebih mampu. Sekian dan terima kasih.